Sidang kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung menguak fakta baru. Di persidangan diketahui ada uang suap untuk Profesor Karomani, Rektor Unila nonaktif yang mengalir Rp 100 juta ke Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Ini kan di fakta di persidangan. Betul. Ini bagaimana Anda memotretnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, uang 100 juta hasil suap Rektor Unila Universitas Lampung mengalir ke Muktamar NU. PBNU merada. Apakah benar hasil suap dari penerimaan mahasiswa baru Unila ini mengalir ke Muktamar NU waktu silam? Muktamar NU 34 silam, atau seperti apa kebenarannya? Dan kalau benar uang hasil suap tersebut mengalir ke Muktamar PBNU di Lampung, bagaimana implikasinya? Saya sekarang akan membahasnya dengan Mas Taufik CH SHMH sebagai praktisi hukum, juga mantan aktivis Banser, aktivis NU. Apa kabarnya Mas Taufik? Alhamdulillah baik. Ya, Mas Taufik. Ya. Kalau Anda membaca ya beberapa hari ini kan kasus suap yang melibatkan petinggi Universitas Lampung, Rektor Lampung, katanya dari hasil persidangan itu mengalir ke Muktamar NU di Lampung. Ini bagaimana Anda memotretnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas Yusuf, berita yang cukup menghentak ini, iya, memang sangat memprihatinkan, dan saya selaku aktivis NU dan sekaligus praktisi hukum, saya menangkap bahwa ini ada satu persoalan yang perlu diurai secara cermat dan terperinci. Karena persoalan yang terkait dengan korupsi yang melibatkan Rektor Unila, dan kebetulan beliau adalah fungsionaris PWNU di sana dan sekaligus juga panitia, ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perhelatan Akbar Muktamar ke-34 di Lampung. Ya, oke, ya. Setuju. Sehingga ketika terjadi kasus korupsi itu, pertanyaannya adalah apakah benar aliran dana yang dikatakan oleh PR2 itu yang sejumlah 100 juta itu mengalir untuk menutup pengeluaran dana kesehatan Muktamar pada waktu itu? Ini yang saya kira perlu diaudit ini, biar tidak ada sakwa sangka terkait dengan itu. Maka ketika PBNU terutama Pak Faruzi itu meradang terkait dengan berita itu sangat wajar, kaget. Kok tahu-tahu muncul di media adanya peristiwa peradilan di situ, yang memaparkan tentang aliran dana itu sampai ke Muktamar PBNU. Kemungkinan bahwa panitia pusat tidak tahu betul tentang dana 100 juta itu dari mana dan peruntukannya untuk apa. Boleh jadi beliau tidak tahu secara detail. Pusat. Oke, saya coba bacakan beritanya bahwa sidang kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung menguak fakta baru. Di persidangan diketahui ada uang suap untuk Profesor Karomani, Rektor Unila nonaktif yang mengalir Rp 100 juta ke Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Ini kan di fakta di persidangan. Betul. Saksi Asep sekaligus itu Rektor 2 mengatakan bahwa uang 100 juta itu untuk dana talangan kesehatan, rapid test dan konsumsi. Sementara bantahan dari Gus Fahrur sebagai salah satu ketua PBNU mengatakan mungkin itu inisiatif dari panitia lokal atau inisiatif pribadi. Tidak ada setelah diaudit bahwa uang hasil suap itu masuk ke panitia Muktamar. Nah, kalau kedua fakta ini Anda missing linknya di mana nih? Jadi begini, perlu difahami tentang sistem anggaran muktamar antara kepanitiaan daerah dengan kepanitiaan pusat. Apakah itu terintegrasi sistem
anggarannya apa tidak. Kalau terintegrasi, otomatis ini tanggung jawab pusat. Iya. Tapi kalau tidak terintegrasi, maka ini kebijakan panitia daerah. Nah, setelah diketahui tentang apa yang di persidang itu muncul dana 100 juta itu mengalir ke panitia muktamar untuk dana talangan rapid test ya, kesehatan ya, dan konsumsi ya. Ya, oke lah, katakanlah itu menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses muktamar. Oke. Tapi di sini panitia kan dari awal tidak tahu tentang aliran dana itu, bahwa dana yang masuk ke panitia itu adalah merupakan dana buah korupsi rektor Lampung itu. Iya. Ini yang saya kira ya, orang mau nyumbang katakan ini saya sumbang, kemudian panitia, lu duit dari mana kan? Ya, dan sampai sejauh itulah. Saya kira tidak. Jadi kalau hari ini ketua PBNU itu meradang, itu saya kira sangat wajar. Ya. Karena ya NU kan sebagai lembaga agama yang full etik. Tahu-tahu pemegang etika dan moral itu dihantam oleh peristiwa kayak gini ini kan satu persoalan yang saya kira sangat memprihatinkan. Dan dalam pandangan saya bahwa kalau toh itu betul terjadi, saya kira tidak ada mens rea dari PBNU untuk atau panitia muktamar pusat. Tidak ada tujuan jahat untuk mengakomodasi sumbangan dari unsur yang tidak halal ya untuk kepentingan muktamar. Saya kira tidak ada unsur itu. Jadi Anda melihat bahwa itu tidak ada mens rea dari pihak panitia dan PBNU untuk mengakomodasi uang-uang yang non halal di situ untuk muktamar ya. Jadi saya kira titik poinnya adalah di situ. Tidak ada mens rea dari PBNU dan terlibat dalam proses itu, dalam proses suap itu. Betul. Jadi antara panitia muktamar, katakan uang itu masuk ke muktamar kemudian juga dana suap, itu tidak ada korelasinya begitu? Tidak ada sama sekali. Ya, bahkan kalau perlu diaudit, saya kira perlu diaudit sehingga jelas-jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sukohari itu selaku Wakil Rektor 2 bidang Pak Asep Pak Asep bidang keuangan, yang dia menyatakan bahwa ada aliran dana 100 itu untuk menutup talangan atas pengeluaran kesehatan dan macam-macam di situ itu. Ini kalau betul terjadi dan dalam laporan kementerian itu ada, ya apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU untuk mengembalikan dana itu, ya itu satu hal yang sudah bagus. Ya, artinya bahwa PBNU ini tetap menjaga diri untuk tidak makan harta haram dari manapun datangnya. Kalau tuh ada sumbangan yang tidak halal, ya itu memang harus dikembalikan. Tidak boleh ya muktamar yang seindah itu terus dikotori oleh suap 100 juta itu yang tidak halal kan begitu. Jadi dari statement Agus Pahrur sebagai salah satu ketua PBNU bahwa kalau diminta untuk mengembalikan oleh KPK uang 100 juta kemudian PBNU akan mengembalikan. Kalau dikembalikan apa di situ jeratan hukumnya akan terbebas apa tidak? Begini. Memang kalau kita melirik pada ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Tipikor, memang pengembalian dana korupsi itu tidak akan menghilangkan unsur pidananya. Untuk si pelaku, untuk si penerima dana itu. Si penerima dana. Iya, betul. Kalau dia tahu bahwa itu dari hasil suap. Nah, maka yang terpenting adalah apakah ada unsur pidana secara lengkap di situ? Nah, kalau setelah mengembalikan dana, kok ternyata oleh penyidik ditemukan fakta-fakta pidana yang terkait, itu boleh masuk unsur pidana. Tetapi ketika tidak masuk unsur pidana, sudah selesai, tidak ada efek lain setelah pengembalian dana itu. Tidak ada. Karena apa? Nggak akan terpenuhi unsur itu. Menurut Anda ini bagaimana? Ini sebuah kasus yang terpisah? Dalam pandangan saya bahwa ini sangat terpisah dengan peristiwa yang sedang terjadi dalam persidangan itu. Jadi panitia atau PBNU ini tidak terkait dengan aksi suap yang dilakukan oleh rektor? Tidak, karena dalam pandangan saya uang yang mengalir ke panitia itu kan dari berbagai macam penjuru. Yang memang ketika diaudit pasti akan muncul beberapa hal. Nah, satu di antaranya adalah ternyata ini adalah uang suap. Kalau betul terbukti itu,
Walaupun itu panitia itu mengakui menerima, tapi di sini sebagai penerima sumbangan dia tidak masuk dalam unsur-unsur surat pidana, tidak masuk. Tidak bisa, Oke, apalagi ada itikat baik untuk mengembalikan dana itu. Itu jadi, selesai di situ. Sudah selesai di situ ya. Jadi artinya beban PBNU itu ya, kepengurusan PBNU juga akan clear di sini. Clear. Kecuali penyidik punya kehendak yang lebih dalam untuk mengorek sampai ke tingkat yang paling dalam terkait dengan unsur-unsur pidana itu. Apakah masuk apa tidak? Kalau dalam pandangan penyidik itu masuk, ya bisa jadi terjerat. Tapi kalau dalam pandangan penyidik tidak masuk pidana, ya selesai, nggak ada unsur pidananya. Ya walaupun ini sangat blur ya, sangat tentatif lah, tidak mutlak gitu kan. Jadi kalau dikatakan di sini itu ya, hasil muktamar berarti sah itu ya, menurut Anda? Tetap sah. Jadi tidak ada kaitan secara langsung antara pendanaan muktamar dengan hasil muktamar. Ada. Karena itu dua hal yang sangat terpisah. Karena unsur sahnya muktamar kan bukan termasuk bagian dana halal haram kan. Tidak masuk di situ. Oke, masuk di situ, tidak masuk di situ ya. Oke. Jadi nggak ada kaitan langsung dengan sah dan tidaknya muktamar, nggak ada. Nggak ada gitu ya. Oke. Mas Taufik, closing statementnya terkait dengan hiruk pikuk dan ini mencengangkan kita itu ya, bahwa ada uang hasil suap kemudian mengalir ke muktamar NU 34 Lampung untuk dana talangan kesehatan. Bagaimana? Jadi saya sangat sepakat dengan statement Pak Fahru Rozi yang akan mengembalikan dana sumbangan yang 100 juta itu kalau betul-betul itu terbukti bahwa dana itu datang dari Pak Rektor Lampung yang sekarang sedang terbelit kasus suap. Kalau itu terbukti secara formil, silakan. Bahwa itu sesuatu yang baik. Oleh karenanya saya sepakat juga dengan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh PBNU untuk melakukan audit atau bahkan lapor ke PPATK untuk meng-clearing bahwa dana-dana yang masuk ke penerimaan itu clean and clear kan begitu. Ketika ada 1-2 poin anggaran yang ternyata kok bermasalah kayak suapan tadi dan terbukti, kembalikan ke negara. Saya kira itu solusi yang sangat yang paling ciamik ya. Yang ciamik sekali. Oke, pemirsa, memang riak-riak muktamar PBNU 34 masih terasa walaupun hampir 1 tahun sepertinya itu ya, kita euforia muktamar dan kepengurusan Gus Yahya pun sudah terbentuk. Tetapi riak-riaknya sampai sekarang kok tiba-tiba ada ABCD jadi sehingga muncul masih banyak anak pinak yang masih bermunculan. Mudah-mudahan kasus ini bisa cepat selesai dan kita apresiasi terhadap Gus Fahrur selaku ketua PBNU yang berkomitmen jika benar ada aliran masuk dana ke muktamar PBNU dari hasil suap Rektor Universitas Lampung akan mengembalikan ke KPK. Mudah-mudahan mencerahkan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.